Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali. Ya, seperti biasa pembahasan kita seputar Al-Quran. Karena orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran itu Rasulullah ya ngasih julukannya, yaitu yang pertama sahib. Ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sahibnya Al-Qur'an, sahabatnya Al-Qur'an. Sahabat itu seperti apa? Biasanya sahabat itu tempat curhat kita. Kadang-kadang kita ke suami nggak cerita, tapi kadang ke sahibnya mah cerita. Kadang ke keluarga nggak cerita, tapi ke sahibnya mah cerita. Ya ibaratnya seperti itu. Tempat curhat kita adalah Al-Quran. Kemudian, julukan orang yang dekat dengan Al-Quran selain sahib, yaitu Ahlul Quran, keluarganya. Jadi anggaplah Al-Quran itu seperti keluarga. Niscaya nanti Al-Quran juga menganggap kita seperti keluarganya. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga? Ketika terjadi sesuatu yang genting, itu biasanya yang dicari pertama kali itu adalah keluarga. Misalnya di suatu perjalanan, ya, naudzubillah min dzalik, terjadi kecelakaan, naudzubillah ya, ini mah umpamanya. Nah, kira-kira pas begitu kita sadar yang dicari pertama itu siapa? Pasti keluarga. Di mana anak saya? Gimana kondisinya? Pasti keluarga. Misalnya terjadi bencana, itu yang dicari adalah keluarga. Nah, kira-kira Al-Quran itu begitu nanti. Pada saat hari kiamat yang dicari adalah kita-kita ini, mudah-mudahan yang dianggap sebagai keluarga. Kemudian yang ketiga, orang yang dekat dengan Al-Quran itu disebut dengan hamalul Quran. Seperti hamal itu seperti orang yang hamil. Nah, ini yang bisa ngerasain ibu-ibu. Waktu hamil ibu-ibu, gimana rasanya? Kesiksa nggak? Kesiksa, kemana-mana bawa perut gitu kan. Makanya kalau saya, ya waktu istri masih hamil kan gitu. AA sih nggak ngerasain hamil, kata saya, kata siapa? AA juga sama ini hamil. Ya, dibawa kemana-mana, beratnya berapa kilo itu, mau terlentang kesiksa, ya, tengkurap apalagi malah kayak helikopter. Nah, kira-kira ketika bayi itu sudah lahir, perasaan susah itu hilang nggak? Hilang, ya. Pada saat hamil susahnya minta ampun, luar biasa, selama 9 bulan. Tapi pas udah hamil, melihat bayinya, bahagia. Sampai keluh kesahnya selama 9 bulan itu hilang. Ya, itulah pengibaratan orang yang dekat dengan Al-Quran. Pada saat di dunia mungkin kita susah payah. Ada yang menghafal surat, apa namanya, surat At-Tin misalnya. Surat At-Tin, surat Al-Asr itu kan mirip, suka ketuker-tuker. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuker-tuker. Luar biasa susahnya gitu ya. Boro-boro ngafalin 30 juz 30 saja
Masih suka ketukar-tukar. Kan banyak ayat-ayat yang mirip-mirip ya Bapak Ibu ya. Nah, susah payah ketika di dunia kita berjuang untuk terus bersama Al-Quran, ngucapin huruf itu luar biasa susahnya minta ampun. Apalagi logat kita ini logat, apa namanya, logat, ada yang logat Jawa, ada yang logat Sunda, ada yang logat Padang, ya beda-beda. Permasalahannya juga beda-beda. Orang Jawa kalau ngomong ain itu kebanyakan ngain gitu kan. Makanya katanya sejarahnya sarung itu adalah sarung itu katanya aslinya dari kalimat syar'an katanya. Nggak tahu cocok logi, nggak tahu bener. Aslinya baju syar'an gitu, syar'i. Cuman orang Jawa susah ngomong syar'an jadi sarungan gitu. Sarengan gitu. Jadi sarung, sarungan. Ya. Nah, susah ngomong ain, kemudian masih medok gitu kan. Baca Qur'annya masih nggak ada bedanya dengan ngobrol gitu kan. Kalau di Sunda biasanya susah ngucapin huruf fa. Ya, alam taro kaifa, maka solusinya ditarik bibir atasnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Ya, kalau orang Padang biasanya susah ngucapin o. Itu jadi a. Bismillahirrahman itu biasanya Bismillahirrahman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ro-nya jadi ra. Nah, itu punya kendala masing-masing. Nah, susah payah di dunia ini akan hilang, akan terlupakan pada saat nanti kita mendapatkan nikmat di akhirat. Al-Quran benar-benar menjadi syafaat buat kita semua. Nah, maka dari itu kita belajar Al-Quran itu dari pintu manapun Bapak Ibu yang membuat kita tertarik. Jangan sampai kita nggak tertarik dengan Al-Quran. Kenapa sampai saat ini saya fokus ya, pengen syiar dalam bidang maqamat, dalam bidang irama Al-Quran. Karena pertama kali saya tertarik belajar Al-Quran itu karena dengar bacaan yang merdu. Jadi kalau zaman dulu yang populer itu Ustadz Muammar Z.A. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu, wah, kok merdu banget ya? Kok enak banget ya baca Quran gitu ya? Nah, gara-gara itu, meskipun sekarang tidak sedikit yang menyalahkan, katanya itu bukan 6 harokat itu. Kalau dihitung katanya jadi 20 harokat. Salah itu katanya. Tergantung hitungnya Bapak Ibu. Kita harus adil. Kalau ukuran panjang itu sama dengan misalnya 2 harokatnya mat tabi'i itu seukuran dengan 2 huruf pendek. Paham nggak? Misalnya kita membaca surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Panjangnya ma itu seukuran dengan liki. Jadi kalau likinya itu cepat, liki segitu berarti maknya ma. Jadi ukurannya itu ngitungnya berdasarkan temponya. Tempo semakin lambat, maka ngitungnya juga semakin lambat. Jangan tempo lambat ya, mujawad ini kan lambat. Tapi kita ngitungnya pakai tempo murotal, itu nggak adil namanya. Jadi kalau likinya pelan, liki berarti maknya ma segitu. Nah, mujawad ini yang temponya lambat. Bismillah kan pelan. Ya. Nah, ngitung himnya juga sama harus pelan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tetap 6. Enggak terus ngitungnya pakai murotal, ya bisa jadi 20 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Malah 25 itu. Karena apa? Ngitungnya kecepatan. Padahal bacanya lambat. Nah itu. Orang-orang yang menyalahkan itu karena tadi nggak bisa ngitung dia. Gitu ya. Jadi tergantung. Kalau misalnya cepat, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semakin cepat maka ngitungnya pun semakin cepat. Gitu ya. Nah, itu. Jadi tempo ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena baca Al-Quran itu temponya harus sama. Jangan sampai temponya kacau gitu ya. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu kacau temponya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau dalam satu ayat nggak boleh temponya dicampur-campur begitu. Harus sama. Bagaimana dengan misalnya ada imam yang ketika mau ruku itu temponya dilambatin. Misalnya, Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim apa azim. Ya, itu jadi pelan, itu karena kalau imam itu mau ruku biasanya untuk ngasih tanda ini teh udah beres. Karena kadang-kadang kalau suratnya panjang nggak dikasih tanda, itu biasanya kita ngelepasin tangan dulu mau ruku, ternyata imamnya lanjut. Nah, itulah temponya jadi berubah. Nah, kalau itu nggak apa-apa karena itu berkaitan dengan apa namanya? Ilmu fikih ya dalam sholat. Makanya saya termasuk kalau misalnya takbir habis sujud misalnya berdiri ya, misalnya berdiri itu takbirnya panjang. Tapi kalau pas mau salam itu enggak panjang. Pas mau salam Allahu Akbar gitu aja. Ini mau salam takbirnya panjang misalnya Allahu Akbar. Itu kalau jamaah yang belakang yang nggak lihat imamnya bisa berdiri itu. Maka kalau saya kebiasaan setiap mau salam takbirnya pendek Allahu Akbar. Tapi kalau berdiri Allahu Akbar. Maka kalau di Mekah itu ada namanya Bilalul Imam. Bilalul Imam itu yang suka ngiringin imam. Ketika imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu karena saking banyaknya makmum. Kalau makmum cuma 3 orang nggak perlu ya. Nanti malah berisik doang. Itu untuk ngasih tanda barangkali imamnya itu suaranya nggak begitu terdengar. Ya gitu. Ya baik, kita masih latihan irama nahawan. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat ya irama nahawan ya. Irama nahawan gimana Bapak Ibu? Ya, kita kemarin sempat latihan 2 nada kalau nggak salah ya. Naik sama turun, irama nahawan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada ilmu namanya ilmu maqamat, itu ilmu irama, mengiramakan segala sesuatu, bukan hanya Al-Quran sebenarnya. Makanya saya sampaikan waktu itu doa khotmil Quran itu irama nahawan. Allahumma rahamna bil Quran. Ya. Nah, maqamat ini juga dipakai nyanyi oleh orang-orang Arab.
Termasuk di kita kalau yang kaitannya dengan nasyid atau qasidah itu biasanya pakai ilmunya namanya ilmu maqamat, tapi dipakai nyanyi. Contohnya apa? Suasana di kota santri, itu irama bayati itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian masih banyak ya. Jadi qasidah-qasidah itu rata-rata ngambilnya dari ilmu maqamat. Tapi ketika dipakai nyanyi namanya talhin. Kalau dipakai baca Quran namanya nagham. Bedanya apa? Kalau pakai nyanyi itu berbait-bait biasanya, ada ketukan-ketukan. Maka kalau di Arab itu ada namanya ilmu arud atau ilmu bahar, ada bahar rojas, bahar tawil dan sebagainya. Nah itu potongan-potongannya biasanya nggak pas. Contohnya apa? Kalau di kita mah nyanyian itu kan nggak harus pas potongannya, karena prinsip nyanyi itu adalah syair harus ngikut irama. Mau ngerti mau enggak pokoknya harus ngikut irama. Maka kalau kita tahu lagu kebangsaan bendera merah putih itu pemotongannya pemenggalannya nggak pas. Bendera merah putih. Nanti anak kita nanya, Pak, bende itu apa? Padahal itu maksudnya adalah bendera. Mau ngomong bendera merah putih tapi dinyanyikan pemotongannya jadi bende, rame, rahpu, jadi gitu. Maka anak kita nanya bende itu apa? Kalau rame adik tahu, rahpu apa? Padahal itu maksudnya bendera merah putih. Nah itu nggak boleh dipakai, prinsip itu dipakai baca Quran. Contohnya lagu Tola al-Badru itu pakai irama sikah. Kalau iramanya pakai maqamat, tapi pemenggalannya enggak. Tola al-Badru alaina. Nggak boleh kita Alhamdulillahi Rabbil. Nah, itu kacau. Maka gimana kalau dipakai baca Quran? Rumusnya berubah, prinsipnya berubah. Yang tadinya syair harus ngikut irama, kalau dipakai baca Quran, irama harus ngikut ayat. Gitu ya. Itu irama sikah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Kalau dipakai baca Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu irama sikah namanya. Kalau kita kan iramanya saka. Saka inget sakarmu. Ya, kita masih di irama nahawan ya. Nahawan asli dulu kita ulang. Ya, saya yakin Bapak Ibu ada yang inget, ada yang ngeblank. Bisa dites. Coba nahawan, pasti ngahuleng semua. Ya, baik. Ini paling dasar, namanya nahawan asli. Tadi waktu salat subuh saya rakaat pertama pakai nahawan asli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Cuman 2 nada. Ya, coba diikutin. Nahawan pertama naik. Yuk, 1, 2, 3. Nahawan. Nah, jangan ragu, keluarkan suaranya. Jam segini paling bagus Pak pelatihan suara itu subuh-subuh. Ya, maka saya kalau ditanya teknik supaya suara kita kuat itu apa? Baca Quran sebelum subuh 1 juz. Sebelum sholat subuh Bapak Ibu, setengah jam baca Quran. Itu kalau rutin suara kita kuat itu. Tapi baca Qurannya harus dibunyikan. Jangan, bukan gitu. Harus bunyi. Ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bunyi pelan-pelan. Tapi setengah jam sebelum sholat subuh, rasakan ringan suaranya. Ya, kita ulang.
Nahawan pertama naik. Yuk, 1, 2, 3. Nahawan pertama naik. Nahawan kedua turun. Yuk. Ulang lagi. Nahawan pertama naik. Yuk. Nah, kalau ibu-ibu supaya seimbang tinggi nadanya. Nahawan pertama naik. Segitu. Kalau bapak-bapak, nahawan pertama naik. Gitu ya. Coba bareng. 1, 2, 3. Nahawan kedua turun. Yuk. Nah, memang ciri khas nahawan asli itu leles gini Bapak Ibu. Ya, ini cocok dipakai pas tanggal tua. Ibu-ibu pakainya nahawan asli. Nah, leles Bu. Belum ada transferan. Ya, kita praktek di surat Al-Fatihah. Ya. Nah, ini nahawan asli. Lihat warnanya, yang warna oranye itu nada naik. Kalau yang hijau itu turun. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Turun. 1, 2, 3. A'udzu billah. Gak usah malu-malu. Suaranya keluarkan. Kalau ibu-ibu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak-bapak, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Irrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Turun. Ar-Rahmanir-Rahim. Naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Turun. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Turun. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Naik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Turun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, gampang Bapak Ibu ya. Tapi kalau baca kayak gini terus, leles terus, Pak. Dikasih surat apa? Misalnya Sabbihis, surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a, faj'alahu ghutsa'an ahwa. Terus saja kayak gitu. Nah, lama-lama jenuh karena
cuman satu model saja. Ya, nanti ada nahawan jawab namanya. Ya, kita ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Turun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Naik. Maliki Yaumiddin. Turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim. Naik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Turun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba bareng. 1 2 3. A'udzu billahi minasy. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi leles, dan ini termasuk yang model sedihnya. Jadi setiap irama itu ada karakter sedihnya, ada karakter tenangnya, ada karakter mendayu-dayunya, ya, ada karakter hentakan, gitu ya. Jadi kalau kita amati ayat-ayat Quran itu kan isinya, ya, isinya itu kadang-kadang ada peringatan, Bapak Ibu. Surat Ar-Rahman itu berbicara tentang kenikmatan, tapi di situ ada peringatan. Maka dibutuhkan irama hentakan di situ. Ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ada nuansa sedihnya, ada nuansa tekanannya. Kan Al-Quran tuh begitu ya. Enggak terus Al-Baqarah artinya sapi betina, satu surat ngomongin sapi betina aja, kan enggak. Meskipun ayat tentang kenikmatan kadang-kadang ada peringatan. Maka peringatan itu kalau
pakai irama, iramanya dihentak, ada tekanan, ada nada tinggi. Kemudian kadang berbicara tentang hari kiamat, ya, maka pakai irama yang sendu, yang sedih, gitu, ya. Bagaimana dengan kebahagiaan? Bisa pakai irama yang mendayu-dayu, menunjukkan kebahagiaan. Jadi sebenarnya irama itu untuk menyesuaikan isi ayat, gitu ya. Nah, ini termasuk yang sendu. Sendu rada sedih gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bahkan kalau bisa banyak sedihnya. Baca Quran itu kalau bisa sampai nangis. Bapak Ibu pernah baca Quran sampai nangis? Ya, kalau kita tahu maknanya kadang sampai nangis. Makanya tidak sedikit imam sholat yang sampai nangis. Karena menghayati. Tapi kalau nangis, beresin dulu nangisnya. Jangan nangis sambil baca Quran, ngerusak tajwid. Wal fajri rusak tajwidnya. Kalau nangis berhenti. Misalnya ya, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Nangis dulu. Berhenti, baru pas udah tenang lanjutin. Tetap harus terjaga tajwidnya. Jangan sampai gara-gara nangis jadi putus-putus suaranya. Gitu ya. Nah, ini nuansanya sedih untuk irama nahwan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maka kalau di kita dipakai lagu taubat itu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tapi kalau gitu terus tadi leles. Maka gimana supaya nggak leles? Ada lanjutannya, yaitu nahawan jawab. Naik, datar, turun. Ya, coba diikutin lagi. Nahawan pertama naik. Yuk, 1, 2, 3. Pertama. Nah, ibu-ibu wayahna teriak. Nahawan pertama naik. Gitu ya, wayahna ya. Bapak-bapak santai. Nahawan pertama naik. Nah itu repotnya ngajinya bareng itu suaranya kan nggak sama. Bapak-bapak dengan ibu-ibu itu nggak sama. Tapi nggak apa-apa, bisa disesuaikan ya. Yuk ulang. Nahawan pertama naik. Yuk 1, 2, 3. Nahawan kedua datar. Yuk. Nahawan kedua datar. Ingat kalau nggak bisa gerakin suara, nggak usah gerakin kepala. Karena geraknya kepala tidak berpengaruh terhadap geraknya suara. Datar. Anggerwe suara lurus. Meskipun kepala sudah gerak-gerak. Ada orang yang tahu tekniknya, ya. Wah, kayaknya tekniknya yang digerakin mic-nya. Jadi ada orang adzan yang digerakin mic-nya gara-gara nggak bisa gerakin suara. Hayya 'alas shalah. Jadi mic-nya digini-gini. Nah, ini bikin khotib jadi senyum-senyum ini kalau kayak gini. Kan muadzin itu di depan khotib pas itu kan. Hayya 'alas shalah yang digerakin mic-nya. Ada yang digerakin bibirnya. Hayya 'alas shalah. Padahal bukan itu. Kalau nggak bisa gerak lurus aja. Saya kan sering khutbah kadang Bapak Ibu ya. Itu lihat tingkahnya muadzin itu lucu-lucu kadang. Kadang sampai pengen ketawa. Kenapa mesti pakai bibir? Udah mah di depan muka lagi gitu kan. Ya Allah sholat gitu. Ya,
Nah, kalau nggak bisa gerak, lurus aja dulu. Nahawan pertama naik. 1, 2, 3. Nahawan pertama naik. Nahawan kedua datar. Yuk. Nahawan kedua datar. Nahawan ketiga turun. Yuk. Nahawan ketiga turun. Ulang lagi. Nahawan pertama naik. Yuk. Nahawan kedua datar. Nahawan kedua datar. Nahawan ketiga turun. Yuk. Nahawan ketiga. Ya, coba bareng. Nahawan 1, 2, 3. Nahawan pertama naik. Nahawan kedua datar. Nahawan ketiga. Ya, praktek lagi di surat Al-Fatihah. Jadi untuk latihannya surat Al-Fatihah dulu. Jangan dulu surat Al-Baqarah ya. Al-Fatihah aja dulu. Kalau Al-Fatihah sudah bisa, biasanya surat yang lain nggak bisa juga. Harus diajarin kan gitu ya. Kayak saya dulu lomba diajarin sama guru saya surat Ali Imran. Pas lomba di sananya dapat suratnya surat At-Taubah, nggak bisa saya. Saya nawar kan, Pak, saya mau lomba kalau suratnya Ali Imran. Kalau At-Taubah saya mending gak ikut lomba. Ya karena nggak bisa pasti surat yang lain. Itulah nanti ada latihan penerapan di surat yang lain. Gitu ya. Bisa surat Al-Fatihah Ustadz, tapi surat yang lain nggak bisa. Ah, itu udah biasa. Maka kalau belajarnya baru Al-Fatihah, terus pengen jadi imam yang iramanya pakai Al-Fatihah doang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Udah enakan. Pas ke surat yang lain, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kacau lagi. Ya, sekarang nahawan jawab ini naik datar turun. Ta'awud naik, basmalah langsung turun, setelah itu naik datar turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat turunnya dikit-dikit ya, pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hi itu turunin dikit-dikit. Jangan ngedadak. Bismillahirrahmanirrahim. Gak enak kalau ngedadak itu. Jadi mulai Bismillahi. Hi sudah turun. Hirrahmanirrahim. Jadi ada aturannya. Turun juga nggak asal turun. Mirip pesawat gitu ya. Pesawat itu kan kalau landing dikit-dikit, nggak terus langsung jelik gitu kan. Wah bisa celaka kalau langsung turunnya drastis. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Datar.
Maliki yaumiddin. Turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Datar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Turun. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Turun lagi. Ghairil. Ya, coba bareng. 1, 2, 3. A'udzu syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datar. Ihdinas siratal. Sip. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil waladdallin. Masya Allah, langsung nempel ya. Udah 2 ini, asli sama jawab. Kalau asli naik turun, kalau jawab naik datar turun. Masya Allah, langsung pada bisa ya. Coba sekarang diulang yang tadi. Yuk, 1, 2, 3. Itu mah yang ini. Kan yang ini mah nggak gitu tadi. Ya, baru 2 model ini. Makanya ada yang pengen diajarin Al-Fatihah 7 irama. Saya ajarin Bapak Ibu. Pas dites coba Pak Yati. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selesai Al-Fatihah, saya diemin. Coba Pak Nahawan. Bentar, Nahawan yang gimana ya? Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Pak Hijaz, Pak. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sikah, Pak. A'udzu billah. Pas udah beres 7 irama, Ustadz kok kayak sama semua ya? Ya memang Bapak bacanya sama semua itu. Nah, ini baru 1 irama, baru 2 nada. Asli sama jawab. Kasih jawab, sudah nempel, kembali ke asli. Yang asli dipakai jawab juga. Nah, itulah gimana caranya, pelan-pelan. Ya. Nah, coba yang asli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tadi ya yang awal. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim walad. Ya. Yuk jawab. 1, 2, 3. Nah, mantap, masih ingat ya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladhdallin. Nah, ini diulang-ulang sampai sebulan ya Bapak Ibu ya. Nanti pas saya kesini lagi, kalau diundang lagi saya tagih. Tanpa saya contohin, yuk nahwan asli, yuk nahwan jawab. Ya, gitu Bapak Ibu. Gimana caranya diingat-ingat kalau yang asli lurus? A'udzubillah. Kalau jawab U-nya digas. A'udzu. Beda ya? Coba ta'udnya dulu. Asli. A'udzubillah syaitonir. Jawab. Iya, gampang ya Bapak Ibu ya? Gampang. Ya, nanti tinggal dites satu-satu. Ya, baik. Nanti saya tagih kalau pas ketemu lagi. Selama sebulan dilatih seperti itu ya. Latihannya dikit-dikit supaya nempel dulu. Jadi ini memang metode untuk pemula dan nggak harus suaranya bagus. Beda dengan mujawad. Kalau mujawad tadi suaranya harus bagus. Yang tadi yang saya contohin yang kayak Ustadz Muammar. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau itu suaranya harus bagus, harus kuat tinggi. Ya, harus terlatih banget kalau itu. Makanya dulu pas Ustadz saya ngadain ya, pas begitu dibuka yang hadir itu, yang ikutan itu 200 orang. Begitu hari kedua langsung tinggal 5 orang. Karena susah ngejar. Tapi kalau ini gampang. Kalau versi Murattal ini, suara tipe apapun bisa masuk. Jadi jangan putus asa. Asal bisa naik datar turun aja, udah selesai ya. Asal bisa naik datar turun. Cuman masalahnya itu Ustadz. Ada ibu-ibu nanya, Ustadz barusan saya naik apa datar? Ya ibu rasanya naik apa datar? Nggak ada rasanya. Ya, nah itu butuh latihan kontinu, latihan konsisten, istiqomah. Ya, jadi tadi a'udzubillah, minimal tawudnya harus nempel dulu, kesananya pasti ngikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu Bapak Ibu ya, 2 dulu silakan dihafalkan sampai ketemu lagi nanti baru kita latihan yang lain. Masih banyak, tenang saja. Ini masih banyak ya. Ada 16 model. Tapi saya ambilkan yang dikit-dikit. Jadi masih banyak Bapak Ibu. Lihat nih materinya ya. Materinya itu enggak cuma 2 tuh.
ada nahawan asli, naik datar turun, mengacak ujung nada. Nah, nanti kita latihan mengacak ujung nada juga. Ini paling favorit karena nggak usah disuruh ngacak juga sudah acak-acakan. Saya sudah pernah sampaikan ini ya. Ada menggabungkan nada dan lain sebagainya. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita, semangat buat kita. Terus berlatih ya, jangan patah semangat. Cukup sekian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.